Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Teman-teman kelas PGMI semester 5 yang kami banggakan, pada kesempatan ini akan saya sampaikan mengenai profil mata kuliah pembelajaran SKI di MI atau SD. Pembelajaran SKI di MI atau SD secara umum akan terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama adalah wilayah teori, kemudian yang kedua adalah wilayah praktik. Untuk wilayah teori, yang pertama yang penting untuk kita pahami mengenai pembelajaran SKI di MI atau SD. Yang pertama adalah kita harus pahami tentang tinjauan umum mengenai sejarah. Jadi kita awali dari pemahaman terlebih dahulu mengenai sejarah. Karena sebagaimana kita ketahui teman-teman bahwa SKI itu akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam. Jadi tentunya kita harus paham terlebih dahulu apa sebenarnya makna sejarah itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus memahami tentang tinjauan umum mengenai materi dan pembelajaran SKI di tingkat SD atau MI. Hal ini penting teman-teman karena tentunya pembelajaran SKI itu kan sangat luas. Karena kebudayaan Islam itu sangat luas sekali. Karena mata kuliah kita adalah MI ya, SKI di MI atau SD, maka materi tentang SKI ini harus dibatasi pada jenjang SD atau MI pula. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari tentang karakteristik peserta didik usia SD atau MI. Hal ini juga menjadi penting teman-teman, karena tentunya peserta didik itu akan memiliki perbedaan-perbedaan berdasar jenjang usia mereka. Nah, kalau kita sekarang ini ngebahas tentang SKI di MI atau SD, tentunya teman-teman semua, teman-teman mahasiswa sebagai calon guru-guru MI ya, karena ini adalah jurusan pendidikan guru madrasah, maka tentunya harus memiliki modal berupa pemahaman atau pengetahuan tentang karakteristik peserta didik di jenjang SD atau MI. Selanjutnya teman-teman yang nomor 4, setiap calon pendidik MI khususnya pada mata pelajaran SKI harus memahami tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran SKI di SD atau MI. Hal ini dimaksudkan agar terpetakan secara jelas mengenai kompetensi-kompetensi dasar ya dan standar kompetensinya dari mata pelajaran SKI sehingga nanti dapat diketahui mengenai ketercapaian atau tidak standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada di dalam mapel SKI tersebut. Jadi sejak awal calon-calon guru madrasah ibtidaiyah itu dicoba untuk memahami ya, diajarkan untuk mengerti tentang SK dan KD dari pembelajaran SKI di SD atau MI. Kemudian yang terakhir, yang kelima ya, wilayah teori dari pembelajaran SKI di MI atau SD ini adalah mengenai pelaksanaan pembelajaran. Yang dimaksudkan di sini adalah mengenai materi-materi SKI mulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Atau boleh dibilang pada teori yang kelima ini akan berbicara mengenai pemetaan materi SKI. Jadi SKI itu materinya apa saja pada kelas 4, 5, dan 6. Baik, jadi untuk yang teori ini sudah selesai, kemudian kita bergeser pada yang praktik ya teman-teman. Wilayah praktik pada mata kuliah ini nanti mahasiswa itu didorong untuk melakukan mini riset ya. Mini riset ini teman-teman dengan cara bagaimana untuk mengambil data
dari lembaga pendidikan. Caranya paling tidak nanti ada 3 ya teman-teman yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu dengan melakukan observasi, yaitu dengan cara melihat secara langsung lembaga pendidikan yang akan dipilih untuk nanti dilihat tentang pembelajaran SKI-nya. Tapi kalau dalam suasana daring ya atau dalam suasana pandemi ini tentunya nanti tidak harus ya mahasiswa ini langsung terjun ke objek, tidak. Bisa nanti dengan menggunakan berbagai media ya. Misalkan video call dengan responden atau yang lain lah. Yang itu tentu saja banyak hal ya yang bisa dilakukan mahasiswa dalam rangka mendapatkan data mengenai pembelajaran SKI di lembaga pendidikan yang sudah dipilih. Kemudian yang kedua bisa menggunakan wawancara, kemudian yang ketiga dokumen. Nah, tiga-tiganya ini ya teman-teman sekalian itu bisa kok dilakukan dengan tidak harus bertatap muka secara langsung. Ya, dengan dukungan teknologi sekarang ini tentunya bisa ya, misalkan wawancara itu dengan menggunakan WA ya, mungkin bisa baik chat maupun panggilan WA. Tentu saja sangat bisa itu ya untuk dilakukan wawancara. Dokumen juga begitu, saat ini sangat didukung sekali teknologi untuk saling mengirim file. Dokumen-dokumen itu sangat mungkin dan bisa tentunya teman-teman sekalian. Nah, kemudian tujuan dari mini riset dengan cara mengambil data dari lembaga pendidikan yang sudah dipilih tadi, tujuannya nanti adalah ya kita di sini menghendaki agar diketahui nanti strategi pembelajaran SKI yang ada di MI atau SD yang sedang dilakukan kajian penelitian tersebut. Hal ini dimaksudkan teman-teman sekalian agar pembelajaran SKI di MI atau SD ini teman-teman mahasiswa sebagai calon guru madrasah ibtidaiyah ini diharapkan tidak hanya memahami teori-teori tentang sejarah kebudayaan saja, namun diharapkan sebagai calon guru madrasah ibtidaiyah teman-teman ini dicoba ya diajarkan, dilatih di mata kuliah ini untuk bersentuhan secara langsung dengan objek di mana nanti teman-teman mahasiswa ini akan berada di sana nantinya setelah lulus, yaitu lembaga pendidikan madrasah ibtidaiyah. Nah, begitu. Itu maksud dari kenapa pembelajaran SKI di MI atau SD itu mestinya seimbang antara teori dan praktik, kombinasi antara teori dan praktik begitu. Kemudian teman-teman sekalian, tujuan utama ya dari mata kuliah pembelajaran SKI di MI atau SD ini adalah untuk menyiapkan guru MI atau SD yang menguasai materi SKI di jenjang MI atau SD. Yang pertama ini ya. Kemudian kemampuan yang kedua diharapkan dengan mempelajari mata kuliah ini mahasiswa sebagai calon guru madrasah ibtidaiyah khususnya nanti pengampu mapel SKI ya, ini diharapkan mampu menyampaikan berbagai pemahaman materi-materi SKI yang sudah dia pahami. Penyampaiannya ini diharapkan dengan strategi yang sesuai dengan karakteristik siswa MI dan SD. Nah, jadi di sini kan nampak jelas dibutuhkan satu tentu saja adalah pemahaman materi, dan ini kalau pada mata kuliah kita akan dikaji pra UTS secara umum. Kemudian kemampuan menyampaikan materi ini dengan cara menggali data dari guru-guru SKI yang sudah profesional yang ada di berbagai lembaga pendidikan. Teman-teman mencoba mengenalnya dengan melakukan semacam mini riset ditulis dalam bentuk laporan begitu, sehingga teman-teman lebih tahu bagaimana sih guru-guru SKI itu di dalam mengajarkan materi PAI, khususnya nanti di wilayah strateginya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi dengan melihat profil singkat mata kuliah pembelajaran SKI di MI atau SD tadi, jadi paling tidak ada satu pesan ya yang dapat kita kemudian ambil begitu. Jadi untuk kita bisa mengenal Islam, substansi Islam lebih dalam, maka kita harus mempelajari tentang sejarah Islam itu sendiri. Rasanya tidak mungkin
ketika guru madrasah ibtidaiyah khususnya nanti yang mengampu mapel SKI tidak mengenal sejarah Islam kemudian dia mengajarkan Islam, itu akan menjadi hal yang aneh tentu saja. Maka dari itu teman-teman sekalian, mata kuliah ini rasanya penting ya untuk difahami dan diketahui untuk semua calon-calon guru madrasah ibtidaiyah sebagai bekal dia nanti mengajarkan tentang sejarah Islam, mengajarkan tentang Islam yang substansi pada masa-masa dahulu, sumber-sumber otentik pada masa dahulu, kemudian bisa diajarkan dengan strategi yang menarik sesuai dengan karakteristik teman-teman ya, atau adik-adik di jenjang SD atau MI. Baik, sekian teman-teman sekalian, semoga manfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.